Biasanya ibu itu sering kepapar di sosial media, baca-baca gitu ya, Dok, ya. Seharusnya menjadi seorang ibu itu seperti apa? Atau mungkin juga ada tekanan dari keluarga sekitar, adanya comparison, perbandingan. "Oh, istrinya si ini ketika menyusui langsung bisa loh, kok Hmm. di kamu belum bisa ya?" Secara hormonal aja mereka juga berubah gitu kan. Ketika melahirkan, punya anak, nah itu kan pastinya hormonalnya sangat, fluktuatif lah ya, Dok, ya, naik turun juga gitu. Itu yang akhirnya juga mungkin kadang-kadang ibu tuh, dia sering merasa tiba-tiba kok sedih, atau tiba-tiba kok merasa, "Aku ini, tidak memberikan yang terbaik untuk anaknya." Sebetulnya nggak ada, ibu yang sempurna gitu ya, Dok, ya. Karena memang kan ketika punya anak, itu adalah pengalaman pertama menjadi seorang ibu juga. Yes, benar. Sehingga tidak ada pernyataan atau kalimat yang bisa dibenarkan gitu ya ketika, "Kok, kamu menjadi seorang ibu begini?" Karena memang mereka pun juga masih belajar, mereka pun juga masih berproses, mereka pun juga, eee, pengalaman pertama menjadi seorang ibu, jadi hal yang nggak apa-apa banget ketika ada kesalahan. "Oh, pengen punya gaya parenting seperti Nikita Willy." Oke. Nah, gitu. Padahal sebetulnya yang namanya parenting itu sifatnya dinamis kalau menurut saya ya, Dok, ya. Ya. Karena nggak bisa satu gaya parenting dipraktekkan ke semua orang. Ketika memang pertama sudah merasa, "Kok aku nangis terus-menerus ya? Kok aku rasanya merasa bersalah terus? Aku merasa bersalah sama anakku, merasa bersalah dengan suamiku," dan itu terjadi konsisten gitu ya, Dok, ya, intensitasnya sering. Nah, atau ada sudah mulai muncul pikiran, "Oh, aku pengen menyakiti diriku sendiri, aku pengen menyakiti anakku." Nah, udah ada tanda-tanda itu, best friend silahkan langsung datang ke profesional. Hai best friend, balik lagi di video bareng Dr. Mei. Nah, hari ini Dr. Mei itu mau ngobrol dengan seorang profesional di dunia psikolog tentang apa yang mungkin kita sebagai seorang ibu atau parents mungkin kita itu sering alami ini. Nah, jujur ya, ketika pertama kali merasakan menjadi seorang parents, menjadi seorang ibu, awalnya Dok Mei itu kira kalau ya cuma nambah anggota keluarga gitu ya. Tapi ternyata ketika sudah dijalani, ternyata tidak seperti itu. Seringkali Dok Mei sendiri merasa menjadi seorang ibu itu adalah sesuatu yang upgrade. Tapi tidak memungkiri juga ada hari-hari di mana merasa kok kayaknya chaos ya, kok rasanya hidup ini tuh kayak susah diprediksi, dan juga ada hal-hal yang kadang mungkin rasanya kosong gitu. Nah, Dok Mei nggak tahu apakah cerita dan apa yang akan kita bahas ini relate dengan parents di luar sana, tapi semoga video kali ini akan menjadi sesuatu yang menjadi berkat juga buat best friend di luar sana. Kita kenalan dulu sama teman kita, Mbak Salsa. Hai best friend, perkenalkan saya Salsa, saya seorang psikolog anak, dan saya juga berpraktek di Kiwikit. Oke, ya Mbak Salsa ini yang akan menjadi narasumber kita, gimana sih kita bahas dari sisi psikologi gitu ya. Oke Mbak Salsa, seperti yang tadi saya udah ngomong nih, banyak pasien-pasien saya dan juga teman-teman saya yang baru punya anak itu kadang ketika punya anak tuh kita pasti excited ya. Betul. Kita pasti excited, tapi ada hari-hari di mana kok rasanya kayak jadi orang yang berbeda. Gimana tuh Mbak Salsa? Oke, Dok. Jadi memang kan ketika seorang ibu itu melahirkan anak, artinya kan dari status aja nih best friend ya, itu sudah berganti. Dari yang tadi yang mungkin sebagai istri, sekarang tambah nih sebagai ibu. Dari yang mungkin tadi biasanya itu dia cuman menyiapkan keperluan suaminya, sekarang nambah lagi. Dia harus nyusuin anaknya, kemudian mengurusi segala hal tentang anaknya, belum lagi nanti kepikiran nanti tumbuh kembang anaknya juga bagaimana, atau mungkin di usia newborn itu kan ibu-ibu masih stresnya itu kok ini berat badannya nge-stuck gitu ya, Dok, ya. Benar. Gitu. Jadi memang sering terjadi stres itu karena
adanya penambahan status sebagai seorang ibu plus istri gitu sih Dok. Oke, berarti memang sebenarnya ini hal yang lumrah ya dialami ketika kita ada status tambahan gitu ya. Berarti sebenarnya menambah status itu bukan cuma tentang ibu dan istri ya, tapi sebenarnya semua area dalam kehidupan ketika kita ada status baru itu lumrah terjadi ya. Betul. Iya. Selain itu kan ketika menjadi seorang ibu pastinya ada tuntutan dari sekitar nih Dok. Atau mungkin biasanya ibu itu sering kepapar di sosial media, baca-baca gitu ya Dok ya. Seharusnya menjadi seorang ibu itu seperti apa? Atau mungkin juga ada tekanan dari keluarga sekitar, adanya comparison, perbandingan. Oh, istrinya si ini ketika menyusui langsung bisa loh. Kok di kamu belum bisa ya? Seharusnya mungkin kamu seperti ini. Jadi banyak intervensi juga yang akhirnya datang dari orang-orang sekitar. Itu yang akhirnya juga memperburuk keadaan seorang ibu gitu ya Dok ya. Apalagi kan namanya ibu yang baru melahirkan dan masih menyusui gitu, masih belajar. Pastinya kan mereka itu juga masih struggle untuk menerima kondisi badannya sendiri Dok. Karena memang mereka secara fisik pun juga berubah gitu ya Dok ya. Benar-benar. Ketika hamil mungkin yang tadinya badannya bagus menjadi lebih ini lagi ya Dok ya, bertambah berat badannya. Betul. Kemudian setelah melahirkan mungkin kok yang tadinya kenceng jadi agak bergelambir. Nah di situ mereka juga masih struggle nih untuk kenapa ya kok kondisi badanku seperti ini gitu. Kemudian ketambahan juga dengan adanya anaknya, bagaimana dia ini mengurus, kemudian belum lagi cara menyusuinya nih bagaimana, begitu Dok. Ya, berarti ketika kita merasa seperti yang tadi itu, ya itu karena memang banyak sekali perubahan yang terjadi ya. Ya nih, tapi dulu aku ingat ketika aku juga baru melahirkan, ternyata bukan cuman area asik keluar atau enggak sih yang bikin aku agak apa ya, Kepikiran gitu ya, Dok, ya? kepikiran gitu, tapi perubahan secara fisik itu salah satu faktor yang ini ya mempengaruhi ternyata. Betul. Iya, apalagi kalau di area laktasi nih ya Mbak Salsa. Ketika ibu baru menyusui, baru melahirkan, payudara itu sangat berubah-ubah gitu. Habis disusui kempes. Ketika lama nggak disusui atau masih struggle, kenceng, sakit, itu kan juga nggak nyaman ya. Iya. Tapi ada nggak sih kayak misal orang bilang, oh faktor hormonal nih. Atau banyak juga yang bilang, oh ya mungkin ibunya jarang berdoa, jadinya tambah lebih stres. Ada nggak faktor-faktor gitu sebenarnya? Kalau hormonal pasti sih Dok ya. Karena kan secara hormonal aja mereka juga berubah gitu kan. Ketika melahirkan, punya anak, nah itu kan pastinya di hormonalnya sangat fluktuatif lah ya Dok ya. Naik turun juga gitu. Itu yang akhirnya juga mungkin kadang-kadang ibu tuh dia sering merasa tiba-tiba kok sedih. Atau tiba-tiba kok merasa aku ini tidak memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, karena memang faktor hormonalnya lagi tidak stabil banget nih Dok ketika itu gitu. Iya. Berarti kompleks ya. Betul. Dari perubahan fisik mempengaruhi, support system juga, ekspektasi juga, lalu ditambah dari diri kita sendiri. Hormonal itu yang ketika tidak stabil itu juga mempengaruhi ya. Betul. Oke, nah Mbak Salsa kira-kira bisa nggak sih kayak gini itu dicegah atau ya memang sepertinya bakal dialami oleh semua orang? Kalau dialami tentu pasti semua orang mengalami ya Dok ya. Cuman bagaimana caranya mempersiapkan kemungkinan supaya itu menjadi minimalisir gitu loh Dok. Untuk meminimalisir lah caranya itu. Yang bisa dipersiapkan oleh moms di luar sana mungkin ya. Itu seharusnya dari awal ketika sedang mengandung memperbanyak ilmu sih Dok. Bagaimana ketika nanti mereka sudah punya anak seharusnya itu peran yang harus dimilikin lah ya, itu seperti apa. Kemudian kemampuan untuk menyusui, apakah memang ketika punya anak harus langsung lancar gitu menyusuinya, atau itu merupakan hal yang biasa aja sebenarnya kalaupun dia belum bisa menyusui gitu. Dan lagi-lagi sebetulnya nggak ada ibu yang sempurna gitu ya Dok ya. Karena memang kan
ketika punya anak itu adalah pengalaman pertama menjadi seorang ibu juga. Yes, benar. Sehingga tidak ada pernyataan atau kalimat yang bisa dibenarkan gitu ya ketika kok kamu menjadi seorang ibu begini, karena memang mereka pun juga masih belajar, mereka pun juga masih berproses, mereka pun juga pengalaman pertama menjadi seorang ibu. Jadi hal yang nggak apa-apa banget ketika ada kesalahan gitu. Tapi yang pasti yang bisa dilakukan ya itu tadi ya Dok ya, harus perbanyak ilmu juga. Selain itu juga kalau misalkan dia merasa stres atau misalkan suntuk gitu Dok, jangan sungkan-sungkan buat cerita ke pasangannya, ke suami misalkan. Atau misalkan, oh aku belum terlalu nyaman nih untuk bercerita dengan pasanganku. Oke, nggak apa-apa. Coba journaling, tulis aja dulu. Sehingga emosi yang dirasakan itu nggak cuma di pikiran Dok. Diluapkan ya. Diluapkan, betul. Karena ketika namanya emosi itu, kita seperti membuang sampah ke sebuah tong, yang mana tong ini nggak pernah diangkat ke tempat pembuangan akhir. Jadi kan sampah ini akan membludakkan Dok. Begitupun dengan emosi. Ketika emosi itu tidak pernah dikeluarkan itu tidak harus cerita dengan orang lain ya Dok ya. Bisa dengan journaling yang seperti tadi. Itu akan numpuk dan nantinya akan menjadi bom waktu, nggak tahu kapan pecah. Gitu. Ya. Wow, ini insight yang bagus banget ya. Jadi saya juga baru tahu bahwa ternyata journaling itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita gitu. Jadi best friend di luar sana jangan pernah merasa sendiri, sekalipun saya tahu ada beberapa kondisi di mana mungkin ibu itu benar-benar sendirian. Betul. Tidak sedikit juga zaman sekarang single mom, kemudian juga mungkin ada yang LDR dengan pasangan, atau mungkin si ibu ini ibu yang merantau, tidak ada sanak keluarga, suami juga bekerja terus. Betul. Journaling itu salah satu solusi ya ternyata. Oke. Nah, tadi bahas lagi ya. Untuk meminimalisir perasaan-perasaan negatif ini, salah satunya adalah ilmu. Nah, kita tahu di dunia sekarang sosmed, bukan cuma sosmed ya, AI pun itu sangat mudah lah, dengan semua orang pasti punya handphone. Aksesnya itu sangat mudah didapat. Tapi kita tahu faktanya bahwa tidak semua yang di internet itu benar. Betul. Nah, banyak juga sekarang tren di dunia ibu-ibu nih untuk menjadi ibu-ibu tuh kayak apa ya? Kayak memiliki, kita tuh di dunia sosial, di sosmed itu kayak punya standar di mana tinggi banget jadi seorang ibu. Standarnya tinggi banget. Gimana tuh Mbak? Contohnya apa nih Dok? Standar tinggi itu kalau di sosmed deh yang mungkin dokter pernah tahu. Yang lagi tren ya. Kalau di dunia laktasi sih anak harus full ASI. Apapun caranya, sekalipun ibu yang dikorbankan, pokoknya harus ASI. Mau ibunya nggak tidur, pokoknya anaknya harus ASI. Jadi ibu nggak boleh marah-marah, misalnya gentle parenting. Bisa juga jadi ibu harus sepenuhnya. Jadi kayak sometimes working mom itu jadi ngerasa bersalah gitu. Gimana Mbak? Ini udah banyak banget terjadi ya Dok ya belakangan ini. Ibu-ibu yang kalau nggak biasanya gini Dok, patokannya mereka ke artis. Seperti misalkan, pengen punya gaya parenting seperti Nikita Willy. Ya gitu. Padahal sebetulnya yang namanya parenting itu sifatnya dinamis kalau menurut saya ya Dok ya. Karena nggak bisa satu gaya parenting dipraktekkan ke semua orang. Itu balik lagi menyesuaikan juga bagaimana ke anaknya. Kemudian namanya parenting itu juga sebetulnya bisa loh mempraktekkan semua gaya parenting untuk anak kita. Gitu. Jadi ketika mengasuh anak itu tidak hanya satu gaya parenting aja, tapi bisa di-mix, di-combine. Gitu. Dan menyesuaikan lagi bagaimana dengan anak tersebut. Gitu. Tapi bukan berarti ketika mungkin misalkan dengan kasus yang working mom, kemudian kan akhirnya si ibu tidak sepenuhnya ataupun tidak full time mengurus anaknya. Bukan berarti itu hal yang salah juga gitu.
Karena meskipun mungkin ada waktu yang dikorbankan, tapi setidaknya kita harus bisa menyempatkan waktu untuk menemani anak atau hadir di setiap acara-acara sekolahnya misal. Nah Iya. itu juga bisa membantu untuk perkembangan anak sebetulnya. Gitu. Oke, berarti satu yang perlu kita tekankan bahwa tidak ada satupun ilmu parenting atau suatu standar yang wajib untuk kita jalani. Betul. Karena sebenarnya itu dinamis ya. Tadi Betul. katanya Mbak Salsa tuh keren banget. Parenting itu dinamis dan kita bisa mix semuanya menyesuaikan kondisi kebutuhan kita, kebutuhan Betul. anak juga. Nah ini nih yang sering kita lupa karena kok kayaknya semua orang melakukan yang sama. Jadi seolah-olah ketika kita nggak melakukan itu, kayaknya aku yang gagal gitu. Berarti balik lagi ya tadi untuk mencegah perasaan-perasaan negatif itu semakin mengacaukan apa yang saat ini kita lakukan, ilmu yang benar itu yang penting ya. Nggak semua yang kita lihat ternyata bisa dengan langsung kita adopsi gitu aja. Betul. Jadi meskipun ya ilmu itu memang penting ya Dok ya. Cuman kalau kita itu belajarnya misalkan dari sosmed, itu kita biasanya lebih ke, oh iya ya harusnya seperti ini. Karena kita merasa tervalidasi. Gitu ya. Karena setiap di sosmed itu kan pasti tidak hanya melihat apa yang ada di dalam video ataupun kalimat apa yang ada di dalam foto tersebut. Tapi pasti akan membaca kolom komentarnya juga. Sehingga dari situ mungkin ibu-ibu ini akhirnya merasa mendapat dukungan. Oh iya ya, aku merasa seperti ini juga gitu. Berbeda hal dengan misalkan kalau lebih sukanya membaca buku. Kalau baca buku kan ya udah oke, oh berarti teknik-teknik dalam parenting itu seperti ini. Tapi kan tidak ada momen untuk mereka itu, oh aku merasa tervalidasi nih. Gitu. Jadi mungkin itu yang akhirnya bikin sosmed itu seolah-olah kayak menarik banget dan seharusnya memang lebih berbijak lagi lah dalam menggunakan sosial media dan mengambil informasinya itu harus dipilih-pilih lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, apakah perlu seorang ibu atau couple ya, calon orang tua ini datang ke profesional untuk belajar? Ada nggak sih sebenarnya? Kalau di dunia laktasi kan biasa ada tuh bimbingan menyusui, tapi kalau bimbingan menjadi parents gitu, datang ke psikolog gitu emang bisa ya Mbak? Oke. Kalau sejauh ini sih Dok, untuk bimbingan yang datang pasangan itu sebenarnya nggak ada. Kecuali kalau konseling pranikah ya Dok ya. Cuman biasanya mereka ini datang ketika memang kondisinya sudah urgent sekali. Misalkan mungkin, ibunya merasa sendiri nih berjuangnya, suaminya tidak membersamai, atau mungkin keduanya ini datang sama-sama bingung. Nah, itu baru kita akan kasih konseling. Kemudian kalau misalkan memang ada sayang lihatnya mungkin kok ini sepertinya ke arah trauma ya. Mungkin kalau di case-nya ibu menyusui kan trauma menyusui nih Dok. Iya. Nah, biasanya akan dijadwalkan konseling berlanjut. Yang mana di setiap pertemuannya pasti akan diberikan cara, teknik supaya cara berpikirnya dirubah. Karena kan trauma itu datangnya dari pikiran nih Dok. Dari pikiran yang irasional, yang kita bilangnya mungkin negatif ya. Dari pikiran yang negatif, kemudian gimana caranya kita belajar untuk merubah pikiran ini menjadi lebih rasional lagi. Tidak harus langsung positif, tapi setidaknya lebih rasional aja. Misalkan, dari yang berpikir, kalau misalkan aku tidak menyusui, aku bukan ibu yang sempurna. Coba deh kita rubah dan belajar pelan-pelan gimana caranya. Oke, coba kita usahakan apapun yang kamu bisa. Kalaupun memang ternyata kamu nggak bisa memberikan ASI, bukan berarti kamu menjadi ibu yang tidak sempurna. Betul. Tapi setidaknya kamu sudah melakukan hal yang terbaik untuk anakmu. Gitu sih Dok. Iya. Wow, luar biasa ya. Keren. Nah, tapi pada kenyataannya nih Mbak Salsa, kan sering juga ya mungkin breast friend juga tahu dan mungkin mengalami. Seringkali ketika kita itu mulai merasa sendiri, semakin sulit nih untuk kita ngajak
support system atau mungkin suami atau mungkin orang tua yang bareng kita untuk sama-sama ke profesional. Apakah masih oke kalau misalnya si ibu ini datang sendirian ke konseling gitu ke psikolog? Oke. Sebetulnya best friend nih ya, kalau misalkan memang merasa aku lagi sendiri banget gitu, nggak apa-apa untuk seeking profesional dulu. Kemudian dari situ kan pasti nanti profesionalnya akan mengarahkan baiknya seperti apa. Tapi kalau memang kondisinya urgent banget, biasanya nanti kami akan arahkan untuk konseling pasangan dulu sih dok. Siapa Oke. tahu memang ada permasalahan antara keduanya gitu, sehingga nantinya bisa kita ketahui ya cara untuk menangani situasi yang seperti ini bagaimana gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalkan yang datang salah satu dulu, atau mungkin bukan ibunya yang datang malah suaminya gitu ya dok ya. Iya, Mungkin iya, kan iya. biasanya seorang ibu yang lagi stres, kondisinya kalut, biasanya nggak mau nih, atau merasa aku nggak punya masalah kok, aku bisa menangani kondisiku gitu. Sehingga nggak apa-apa banget kalau misalkan pasangannya dulu yang datang. Jadi dari situ kan nanti pasangannya bisa tahu, oh oke, berarti cara aku merespon istriku harusnya bagaimana. Oh berarti ketika selama istriku mengalami ini, peran apa yang seharusnya dia keluarkan, yang dia lakukan gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita nggak perlu selalu bersama ketika datang. Bisa juga salah satu yang mulai tahu nih, mulai sadar kalau kita butuh pertolongan, ayo segera cari pertolongan ke profesional gitu ya. Coba. Iya, iya, iya. Oke, dan kalau tadi dari apa katanya Mbak Salsa, ternyata sepertinya nggak bisa cukup sekali datang selesai, tapi butuh pendampingan berkala ya untuk kita bisa keluar dari situasi ini. Betul. Ada nggak sih Mbak Salsa kayak tanda-tanda yang perlu kita aware kapan kita butuh ke profesional, kapan kita cukup journaling atau cuman curhat aja cukup? Oke. Mungkin untuk moms di luar sana, best friend gitu ya, ketika memang pertama sudah merasa, kok aku nangis terus-menerus ya? Kok aku rasanya merasa bersalah terus? Aku merasa bersalah sama anakku, merasa bersalah dengan suamiku, dan itu terjadi konsisten gitu ya dok ya, intensitasnya sering. Nah, atau ada sudah mulai muncul pikiran, oh aku pengen menyakiti diriku sendiri, aku pengen menyakiti anakku. Nah, udah ada tanda-tanda itu, best friend silahkan langsung datang ke profesional. Tapi kalau misalkan masih, oh stresnya masih cukup tidak intensitasnya tidak sering gitu ya dok ya. Kadang dia masih bisa untuk menyempatkan me time, masih bisa untuk handle stresnya. Oke, cukup journaling dulu. Tapi ketika memang intensitasnya sudah cukup sering dan ada indikasi untuk menyakiti orang di sekitarnya, silahkan best friend datang ke profesional. Oke, luar biasa ya. Jadi, best friend, ayo kita mulai lihat tiap kita kondisinya seperti apa. Dan seperti yang dari tadi kita bahas ya, kondisi ini sangat wajar terjadi karena memang ada tanggung jawab, penambahan peran dalam kehidupan kita di mana itu butuh adaptasi. Tetapi adaptasi ini namanya adaptasi, kita tetap harus maju, melangkah ke depan. Jadi kalau untuk proses adaptasinya tidak mudah, ayo segera cari profesional untuk membantu best friend. Kalau di dunia laktasi biasa, saya juga sering tuh beberapa kali pasien saya sarankan untuk bisa ke psikolog juga. Jadi nggak cuman sampai ke poli saya aja laktasi. Karena kadang ya nggak beberapa kali saya temui ketika masalahnya itu nggak bisa nyusui, tapi sampai di poli si ibu itu cuma bisa nangis, terus kadang juga melihat kadang datang itu tatapannya kosong, sehingga ilmu yang saya berikan pun nggak bisa masuk sepenuhnya. Jadi kadang pasien-pasien seperti itu saya sarankan juga rujuk, benar ya berarti ya? Betul, karena kan memang kadang mereka itu datang untuk mengeluarkan emosi kan dok ya. Siapa tahu memang ketika di rumah nggak ada yang bisa memvalidasi emosinya. Memang betul setiap emosinya belum tentu valid sebetulnya ya dok ya. Iya. Cuman kadang kan kalau menjadi seorang ibu kan karena pergantian status tadi mereka tuh sangat stres sehingga
perlu adanya dukungan yang sangat suportif, yang Oke. tidak berpihak dan juga tidak mengintervensi gitu ya dok ya. Ya, oke. Wow, luar biasa. Jadi, ini ya, untuk menghadapi status baru menjadi seorang ibu, itu sesuatu yang excited, tapi di satu sisi kita juga perlu aware bahwa Betul. ada area-area yang tidak semudah itu kita jalani. Dan ini video bukan cuma untuk ibu, ini juga untuk papa-papa di luar sana, dedi-dedi di luar sana. Kalau mulai merasa istriku kok ada yang berubah ya, jangan dipendam sendiri. Itu bukan berarti hanya tugas kita. Mungkin Betul. tugas kita salah satunya sebagai support system membawa ke profesional. Apalagi kalau yang tinggalnya di kota, even bukan di Surabaya pun, kita kebetulan di Surabaya ya, best friend. Layanan online itu juga di mana-mana Bisa, ada ya. betul, Dok. Kayak saya Sudah lihat banyak ada sekarang. platform-platform itu Benar. di mana layanan online konsul psikolog Iya, itu bisa ya bisa ternyata. diakses. Iya, jadi sekarang akses ke profesional itu sangat luas. Jadi jangan lagi kita pendam sendiri. Tidak semua solusinya itu hanya selesai dengan pasangan ini aja, atau misal dibalikin akhirnya ke orang tuanya. Karena seringkali kita butuh penanganan profesional, dan ternyata kita tahu ke psikolog bukan cuma sekedar curcol ya, Iya. ternyata, tapi dari segi Ada psikolog terapinya lah ya ada dok ya. terapinya, iya. Tapi kalau kayak gini perlu sampai kayak hipnoterapi atau apa gitu, perlu nggak sih? Kalau hipnoterapi sih nggak perlu ya dok ya. Cuman Oke. kalau misalkan breast friend di sana terapi menyusui nih biasanya nih. Biasanya kan ibu-ibu itu sampai yang takut pegang anaknya, bahkan mungkin nggak mau. Iya, ada tuh yang kayak gitu. Gimana tuh, Biasanya kita akan mengarahkan untuk oke, nggak apa-apa, tapi coba deh pelan-pelan, elus-elus aja dulu gitu. Bertahap sih dok. Jadi ini di dunia psikologi biasa kita menyebutnya dengan exposure terapi. Jadi diberikan exposure tapi secara bertahap, gradual. Oke. Nggak langsung menggendong, tapi nggak apa-apa, elus-elus aja dulu. Nanti kalau sudah oke, sudah mulai aman, oke coba gendong deh pangku. Baru kemudian nanti pelan-pelan belajar untuk menyusui lagi. Kadang kan mungkin ada beberapa yang karena dia posisinya sebetulnya masih trauma, tapi dari sekitarnya udah ayo coba, kalau nggak dicoba mau kapan lagi. Nah padahal sebetulnya nggak boleh seperti itu, gitu sih dok. Oke. Nah ini tiba-tiba kepikir nih. Nah sebagai saya nih, kan saya bukan backgroundnya psikolog nih ya Mbak Salsa. Sebagai kita seorang profesional, mungkin video ini juga bisa untuk profesional-profesional yang mendampingi ibu pasca bersalin. Seperti contohnya saya, dokter laktasi, konselor-konselor juga, atau mungkin bidan-bidan yang menemani ibu-ibu nih. Nah, kadang nih, kayak misalnya datang, karena pernah tuh saya dapat juga pasien, saya baru bilang, jadi ibu ini datang dengan kondisi sudah mastitis. Jadi sakit banget kan. Kadang kalau mastitis tuh pakai baju aja udah sakit banget, kesenggol kain tuh sakit gitu ya. Belum lagi badan ibu mungkin meriang, kemudian dengar anak nangis itu udah tambah stres banget. Jadi ketika saya bilang, oh ya Bu, kita coba ya, saya mau lihat ibu DBF-nya gimana. Ibu ini baru dengar kata DBF aja udah langsung kelihatan dari mimik wajahnya tuh kayak langsung tegang, langsung kadang nggak sedikit juga yang langsung nangis. Gimana tuh? Mungkin tips and trick buat kita-kita nih para yang mendampingi ibu-ibu, gimana ya enaknya ya Mbak Salsa? Oke. Sebenarnya ini ilmu dasar ya dok ya. Kalau di tempat kami. Jadi mungkin dok Mei bisa nih ketika pasien datang udah nangkep nih raut mukanya kayaknya nggak oke. Coba tanyakan dulu kondisinya seperti apa. Apa yang dia rasakan. Biasanya dari situ nanti akan mengalir tuh dok. Atau bahkan biasanya mereka akan menangis. Karena merasa perlu bercerita tapi nggak pernah cerita. Nah dari situ nanti pelan-pelan baru diarahkan. Coba ibu, saya boleh nggak ya melihat bagaimana cara ibu untuk DBF gitu. Tapi jangan langsung coba waktu pertama kali datang langsung diminta. Jadi tanyakan dulu apa yang dia rasakan, kemudian kendala apa sih yang dialami. Oke. Gitu.
Baru setelah itu misal si ibu Mm-mm. juga masih menolak, Mm-mm. kita kasih space dulu aja ya. Betul, nggak apa-apa dok. Oke. Berarti apa yang saya lakukan tidak salah. Oke. Ya, saya kalau dipraktekkan gitu sih. Makanya kadang kalau satu pasien aja bisa sampai sejam lebih gitu ya. Jadi jangan takut lagi ke dokter. Tidak semua dokter itu judging. Mm-mm. Karena sebenarnya ketika ke konselor pun kita diajarkan untuk gimana memvalidasi, gimana sekalipun mungkin kita juga perlu belajar karena setiap ibu tuh beda-beda kasusnya. Ada yang datang udah kosong pandangannya, ada yang malah berantem sama suaminya juga itu ada. Jadi ya nggak sedikit juga yang malah marah-marahin dokter dan couple-nya tuh support system loh. Even itu sus dan lain-lain itu ada juga yang kita dimarahin. Jadi kayaknya dokter kayak butuh ke Mbak Salsa nih. Berarti sering ini dulu dong ya. Kayak akhirnya jadi ini dok ya, jadi konselor juga ya dok ya? Iya, jadi emang makanya kalau ke dokter laktasi itu kita bukan kayak apa ya, oke sakit demam kita langsung kasih obat, tapi kalau di tempat praktek tuh biasanya kita gitu, dengerin ceritanya, makanya lama juga sih, gitu. Wow, luar biasa, menarik banget nih topik hari ini. Berarti sebenarnya ketika membahas ini, itu kan juga kadang ujung-ujungnya orang jadi mengarahnya ke baby blues dan depresi pasca persalinan, postpartum depression gitu ya. Sebenarnya itu adalah hal yang bisa aja terjadi, tapi kita bisa minimalisir ya dengan cara-cara tadi. Betul. Oke, thank you so much Mbak Salsa. Ya ampun, ini video kali ini benar-benar isinya daging semua gitu ya. Kayak benar-benar dapat insight baru. Saya sebagai dokter laktasi pun dapat banyak insight baru dari Mbak Salsa. Jadi buat best friend di luar sana, kalau mengetahui ada teman-teman di lingkungannya atau keluarga yang baru aja punya anak, kirim video ini karena semoga video ini tuh bisa jadi ilmu baru dan bisa menjadi tuntunan juga untuk para parent-parent di luar sana yang mungkin lagi clueless juga dengan apa yang dihadapi. Jadi mungkin saya tutup kayak ini adalah hal yang lumrah terjadi, tetapi kita bisa minimalisir dan sometimes kita bisa selesaikan sendiri dengan cerita ke pasangan, cerita ke support system, atau bahkan sekedar journaling. Betul. Ini baru banget nih aku tahu journaling bisa bantu kita gitu ya. Tapi ketika itu nggak menjadi solusi, jangan lupa untuk cari profesional. Kalau masalahnya di laktasi, cari konselor laktasi gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya lebih dari itu, jangan pernah ragu untuk ke psikolog. By the way, sebelum tutup, psikolog sama psikiater tuh beda nggak? Beda dok. Beda. Kalau soal-soal gini, kapan kita ke psikolog, kapan kita ke psikiater? Sebelum kita tutup terakhir. Mungkin ini menjadi ilmu juga untuk best friend ya dok ya. Kapan harus ke psikiater dan kapan harus ke psikolog. Jadi best friend ke psikiater kalau memang, jam tidurnya sudah sangat berantakan. Bahkan nggak bisa tidur sama sekali. Atau, kok ini menangis terus nih, nggak selesai-selesai. Mungkin depresi ya dok ya. Itu perlu ke psikiater karena perlu obat. Karena kalau ke psikolog, kita tidak bisa memberikan obat. Kita cuma bisa memberikan terapi perilakunya. Tapi penanganannya bisa bersamaan, dok. Jadi sembari mendapatkan dari psikiater gitu ya, tapi juga melakukan konseling dengan psikolog. Supaya kita juga tahu gimana cara berpikirnya, apakah sudah betul, perilakunya ada yang perlu dibenahi atau enggak. Gitu sih dok. Ya. Jadi beda ya, emang beda ini. Ranahnya beda. Ranahnya beda, ya. Kalau masalah menyusui ya jangan ke Mbak Salsa. Karena saya juga nggak tahu ya cara gimana. Iya. Nanti disupport doang sama Mbak Salsa. So jangan pernah takut untuk ke psikolog atau ke psikiater. Kalau sebagai dokter laktasi, buat teman-teman juga yang bekerja di bidang yang sama seperti saya sebagai konselor, kalau menemukan pasien-pasien yang mulai butuh pertolongan di area perilakunya, jangan ragu untuk konsulkan ke psikolog ataupun psikiater. Karena ya memang menjadi seorang ibu bukanlah sesuatu yang mudah. Betul.
dan memang tuntutannya sangat banyak seringkali ya, tapi dengan ilmu yang tepat kita bisa melalui itu semua. Dan menjadi ibu nggak butuh sempurna, Betul. menjadi parent, suami juga nggak butuh menjadi suami yang sempurna. It's okay kalau kita salah, kalau kata Mbak Salsa tadi. Kita tetap bisa belajar dari kesalahan kita untuk jadi lebih baik. So, best friend, kirim video ini ke teman-teman, ke saudara, atau siapapun yang membutuhkan, supaya menjadi berkat juga, dan semoga video ini menjadi ilmu yang baru buat best friend di luar sana. Thank you, see you, bye-bye.